Tomat adalah merupakan jenis sayuran yang paling banyak digunakan seiring dengan meningkatnya kebutuhan gizi masyarakat, maka permintaan akan tomat semakin meningkat. Selama ini tomat didatangkan dari Pulau Jawa. Sebenarnya Kalimantan juga dapat berhasil menanam tomat ini. Ini beberapa tips dari petani di Kalimantan yang telah berhasil menanam tomat dan beberapa cara untuk mengatasi kendala yang ada di lapangan, terutama penyakit dan juga kondisi tanah. Pak, untuk mengatasi tomat yang layu itu gimana Pak caranya? Aduh, ini juga masih belajar, Pak. Masih belajar, jadi dari orang ngomong satu persatu itu saya dengar, saya buktikan, tapi belum ada belum ada kebuktian. Jadi sampai sekarang ini baru panen sekali nih Pak, mau 2 kali hari ini, tapi gimana ini, belum, rasanya ini tidak memuaskan untuk ke depan, jadi tanam lagi itu di sebelah sana itu. Jadi penyebabnya ini ada yang layu itu, beberapa ada yang layu itu mungkin banyak hujan ya? Ya, pertama memang banyak hujan. Terus keduanya kemungkinan itu kurang pakai iet kapurnya. Oh gitu. Terus tiganya itu mungkin banyak bakterinya di dalamnya itu tanah. Berapa luas Bapak ini? Ya sekitar kurang lebih 1000-an lah. 1000-an batang ya? Batang, tapi banyak yang mati. Apa ini bibitnya dari mana itu? Bibit beli di toko Pak. Oh, bibit memang sudah bibit bagus ya? Bibit bagus dah ini. Cari yang bibit termasuk dipilih orang, Mbah. Ini Kalimantan ini kan memang banyak hujan. Seharusnya ini kering nih kan? Iya. Tetapi ternyata hujan terus. Ini juga jadi penyebab ya? Iya. Kemudian Bapak menggunakan pupuk apa kemarin? Pupuk mutiara Pak, sama ini. Mutiara sama apa itu? Dosdet. Terus pupuk anaknya? Pupuk tai ayam pertama. Jadi pupuk tai ayam itu Pak, kalau tidak masak itu juga bisa menjadi media cendawan penyakit ya. Jadi kalau kau dapat pupuk itu tuh dicampur kapur, kemudian dicampur kapur, kemudian disiram atau ditabur? Bukan, dipekap dulu. Oh, dipekap. Difermentasi lo biar dikasih EM3 dulu. Jadi biar masak, jadi tidak menimbulkan jamur. Kemudian ini baru pertama kali tanam ya? Baru ini Pak nanam, baru petani, baru belajar, baru tanam tomat pun baru mulai ini. Jadi sebelumnya belum ditanami apa-apa di sini? Belum. Jadi memang kalau sudah ditanami tomat ataupun cabai ataupun terong, itu sebaiknya dihindari nanam tomat. Karena penyakitnya sama ya. Jadi sebaiknya dihindari. Kemudian kalau dapat diganti, macam ini udah penyakit nih. Iya. Udah kena penyakit, jangan tanam tomat dulu. Jangan tanam terong, jangan tanam itu. Tapi tanaman yang lain loh, kacang, timun, belewah. Itu baru bisa. Meski ada beberapa yang terkena penyakit layu, tapi ternyata banyak juga yang buahnya bagus-bagus dan berhasil dipanen. Ini merupakan berkah tersendiri bagi petani.
Yang perlu juga diperhatikan dalam budidaya tomat ini adalah mengatur waktu tanam. Karena Kalimantan yang memiliki banyak hujan cenderung akan menyebabkan jenis sayur-sayuran itu tidak berhasil panen karena banyak penyakit, terutama tomat dan tanaman sejenisnya seperti cabai dan terong. Pengolahan tanah juga perlu dilakukan sebaik mungkin, hindari suasana becek dan banyak air. Oleh karena itu saluran air atau selokan yang ada perlu dibersihkan agar drainase menjadi lancar. Mencabut dan membakar tanaman yang sudah terkena penyakit, kemudian hindari tanam sejenis pada lahan yang sama karena penyakitnya juga sama. Karena itu perlu rotasi dengan tanaman lain yang tidak sejenis seperti kacang-kacangan, kemudian timun dan yang lain-lain. Juga penggunaan pupuk organik, terutama kotoran ayam, perlu yang sudah betul-betul matang dan difermentasi menjadi bokasih yang baik sehingga tidak menjadi pencemar penyakit cendawan dan penyakit layu. Selain itu juga penggunaan benih bermutu menjadi salah satu kunci keberhasilan dari tanam tomat itu. Demikian juga pengaturan musim tanam agar bertanam pada saat tidak banyak hujan, yaitu menjelang musim kemarau atau akhir daripada musim hujan. Demikian beberapa tips dari petani Kalimantan yang telah berhasil menanam tomat. Selamat mencoba.